Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam artian kita menggunakan sorful abdi jami'a ma'an amallahu ila khuliqa li ajlih. Menggunakan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat akal, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, semuanya ila khuliqa li ajlih. Kita pakai untuk ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita alhamdulillah akan insyaallah membahas tentang yakni fadilah ilmu wal ulama, keutamaan atau keunggulan fadilah ilmu dan ulama. Di dalam hadis yang tertera dalam kitab Tankihul Qaul, memang hadis ini tergolongnya hadis dhaif. Namun hadis dhaif itu bisa dipakai untuk fadailul a'mal, supaya manusia yarghubuna ila amalihi, bisa senang menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wala taktub harfan khairun laka min itqi alfin raqabatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, berwasiat, berpesan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bahwasanya julusuka fi majlisil ilmi, duduknya engkau di majlis ilmu, sa'atan, hanya sesaat, sejam, sesaat. Kemudian la tamassak qalaman, Ibnu Mas'ud, engkau tidak memegang pulpen, tidak, wala taktub harpan, dan engkau tidak menulis satu huruf pun. Khairun laka min itqi alfin raqabatin, itu lebih bagus dibandingkan engkau memerdekakan 1000 orang abid, 1000 orang budak. Ya, jadi dulu itu ada namanya perang antara muslim dan kufar. Nah, ada orang kufar ketahuan, ya, kesandra. Nah, disebutnya amat atau raqabah atau abid, ya, budak. Nah, budak tersebut dimerdekakan. Itu luar biasa pahalanya. Nah, maka lebih baik duduk 1 jam di majelis ilmu, walaupun engkau tidak megang pulpen dan engkau tidak nulis, itu lebih bagus dibandingkan engkau memerdekakan 1000 orang abid. Wa nazruka ila wajhil alimi khairun laka min alfin farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandangnya engkau, melihatnya engkau kepada wajah orang alim, yakni orang yang saleh, orang yang tabahur dalam keilmuannya, itu lebih bagus dibandingkan engkau mensodakohkan 1000 ekor kuda, yang mana kuda tersebut dijadikan untuk jalan fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngelihat wajah orang alim, kita ngelihat wajah para habaib, kita melihat wajah para muallim, mudarrisah, ya, para guru-guru, murabbi ruhina, para guru-guru agama yang luar biasa dalam keilmuannya, ya, yang khaufnya luar biasa. Kita pandang itu lebih baik memandangnya dibandingkan engkau mensodakohkan 1000 ekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasalamuka 'alal alimi khairun laka min ibadatin alfin sanatin, dan cium tangannya kita, ya, kepada orang alim itu lebih bagus dibandingkan engkau ibadah
alfin sanatin, 1000 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu dispensasinya, jaminannya udah nggak ada jaminan lagi kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah angkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Kama qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, jadi bahkan nggak sampai di situ. Kalau kita melihat hadis lain itu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang keluar dari rumahnya niat buat nyari ilmu, jalan menuju majlis taklim, jalan ke tempat pengajian, maka Allah mudahkan baginya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang selalu rindu akan majelis ilmu. Karena pada dasarnya kenapa begitu besar pahalanya? Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita jadi himmah, cita-cita atau kesungguhan keinginannya untuk mengaji bertambah lagi, bertambah, sehingga kita bisa mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab yang lain ulama menjelaskan bahwasanya ketika seminggu atau 4 hari, 5 hari hati kita tidak terkena atau tidak mendengarkan nasihat atau ilmu-ilmu dari para ulama, maka hati kita akan mati. Maka pertanyaannya adalah, telah berapa lama kita telah membuat hati kita menjadi mati? Maka hidupkanlah hati kita yang mati dengan mujalasatil ulama, duduk bersama orang-orang saleh, para ulama yang Masya Allah menyampaikan risalah, menyambung daripada estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita duduk sama ulama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan hati kita dengan nuril hikmah, hikmah, cahaya dari ilmu yang bermanfaat dari para ulama. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mau berkumpul, bermajlis, ya, bersilaturahmi dengan para guru, para ulama, insya Allah kita dijadikan orang-orang yang soleh. Bahkan dengan wasilah kita cinta dengan ulama, dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan dengan kita cinta kepada ulama menjadikan wasilah anak dan turunan-turunan kita dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam menjalankan taat, dan Allah berikan kita kekuatan dalam meninggalkan maksiat. Khudh ma safa wa da'ma kadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.